Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama kami di maestromobiljogja.com. Di belakang saya, lagi-lagi saya mendapati sebuah SUV yang relatif muda dan keren dengan harga di bawah 100 juta. Saya akan jelaskan pada Anda semua, ini adalah Kia Sportage tahun 2005. Seperti apa detailnya? Mari kita langsung eksekusi. Oke, kita mulai dari bagian wajah ya. Untuk headlampnya sendiri ya, ini headlamp yang sudah cukup keren ya bentuknya dia. Kemudian sudah multi reflektor, dan untuk bagian tengah dia ada grillnya. Grillnya dia modelnya juga cakep ya. Modelnya dia horizontal dengan aksen chrome, dan di bagian tengah sini sudah variasi ya. Kalau aslinya dia ada logo KIA yang besar, tapi ini sudah divariasi. Kemudian di bagian bawah di sini ada fog lamp, yang dia fog lampnya tidak bulat ya, tapi dia sudah fog lampnya keren bentuknya. Kemudian bagian bawah juga ada grill bagian bawah, dan ini bumper bagian depan ini besar sekali ya, artinya SUV banget. Oke, mungkin itu. Kemudian untuk bagian samping ya, kita bisa beranjak ke bagian samping. Untuk bagian samping ini dia, bagian samping dia juga seperti SUV pada umumnya, dia punya over fender yang besar sekali ya. Over fender yang besar dan menjorok keluar ya. Ini supaya meningkatkan aura kalau ini adalah sebuah SUV yang keren. Kemudian untuk velgnya ya, velgnya dia masih original ya. Velgnya dia masih original dengan profil ban 235 60 ring 16, dan untuk kondisi bannya dia masih 70%. Stop sih we. Oke, kita lanjutkan untuk eksterior. Kita lanjut di bagian samping kanan dan kiri. Untuk bagian samping dia mulai dari atas dia sudah ada roof railnya ya, biar tambah keren. Kemudian juga sudah ada talang airnya ya, dia talang air original ya untuk Kia Sportage supaya lebih keren tentunya. Kemudian seperti SUV lainnya, di bagian samping dia ada body molding yang besar dan juga menjorok keluar ya, dan sudah dicat dua warna atau two tone. Dan untuk kalengannya sendiri, ini mobilnya masih kaleng ya, dari depan sampai belakang. Dan untuk kalengnya lumayan tebel loh. Kalau untuk kaleng-kalengannya ya lumayan tebel. Kemudian ini ya, di bagian belakang dia ada ekstra kaca ya di sini supaya menambah kesan kalau mobil ini SUV. Kemudian bagian belakang juga sama ya, untuk velgnya dia original dan bannya sendiri masih 70%. Oke, kemudian lanjut ke bagian belakang. Ini adalah bentuk stop lampnya ya, ada 3 tingkat, merah, putih, merah. Kemudian untuk bagian belakang ini ada yang unik ya. Ini adalah sebuah pintu bagasi yang bisa dibuka 2 unit. Yang pertama di bagian bawah sini, bawah trunk ini ada 2 handle yang tiap-tiap handle fungsinya berbeda. Kalau pemirsa membuka handle yang sebelah kanan, ini pemirsa bisa membuka kacanya ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuka kaca yang perlu ditekan adalah, yang perlu ditarik adalah handle yang sebelah kanan. Oke. Kemudian untuk handle yang sebelah kiri, dia fungsinya untuk mengangkat pintu bagasi secara keseluruhan. Dan untuk ruang bagasinya sendiri bisa diperlihatkan ya. Ini luas ya, luas sekali ya. Ini untuk interior sekilas dari bagasi, dan untuk ruang bagasinya dia luas sekali ya. Ini bisa menampung 2 koper secara berdampingan, dan untuk ban serep dia lokasi ada di bagian bawah. Dan untuk ban serep sendiri dia velgnya juga masih original, dan di sana ada penyimpanan untuk dongkraknya.
Kunci rodanya di sini. Dan buat jenengan, buat pemirsa yang ingin menambah space bagasi, bagaimana? Bisa. Di mobil ini bisa dilakukan. Akan saya demonstrasikan cara untuk menambah space bagasi. Oke, caranya dengan melipat jok row kedua. Bisa Anda lihat ya, untuk bahannya di bagian punggung jok ini dia hard plastik dan fungsinya adalah ini. Ini yang bisa Anda dapatkan dengan melipat jok kedua ya. Bisa mendapatkan space bagasi yang luar biasa besar dan alasnya keras. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, kembali ke bagasi ya. Untuk door trim bagasi sendiri bisa diperlihatkan dia hard plastik dan di sini ada dilengkapi handle buat narik. Kemudian untuk pintu bagasi sendiri dia lipetannya masih utuh ya. Bisa dipamerkan dia masih utuh dari secara keseluruhan. Oke, untuk bagian kanan mobil ini saya kira sama ya. Secara eksterior ya sama-sama gagah dengan ground clearance yang tinggi. Kemudian ada roof rail, ada talang air dan juga bentuk-bentuk bodi yang sangar ya kalau menurut saya. Dia auranya agresif untuk sebuah SUV. Oke pemirsa, kita lanjut ke bagian interior ya. Untuk interior kita mulai dari door trim bagian kiri depan ya. Untuk door trim bagian kiri depan desainnya cakep ya. Desainnya cakep, dia door handle-nya sudah pakai chrome dan dia sudah ini retrim disenadakan dengan cover joknya ya. Cover joknya ini sudah di cover dan sampai ke door trim dia sudah di retrim supaya senada dengan interior yang ada. Kemudian di sini ada buat narik ya, dia gede banget. Kemudian ada central lock-nya ada di dua sisi ya, depan kanan dan depan kiri ini central lock. Kemudian di sini ada power window dan di bagian bawah ada door pocket ya, ada cup holder juga, bisa buat taruh cup aja ya, minuman cup di sini. Dan ini lumayan besar. Kemudian bagian dashboard depan ya bisa diperlihatkan. Mulai dari sisi paling kiri dia ada kisi AC ya. Untuk kisi AC-nya sendiri ini masih utuh loh pemirsa. Ya, untuk kisi AC-nya masih utuh sekali dan ini unik ya. Seperti pada kalau saya menemui seperti ini biasanya di Jeep ya. Di mobil-mobil bentuknya kayak Jeep itu dia seperti ini untuk model dashboardnya, dan ini dimasukkan ke dalam sebuah SUV yang mewah. Ini menarik ya. Kemudian untuk laci penyimpanan dia sudah soft opening ya. Nah, kemudian di sini ada manual booknya. Oke, di sini masih ada manual booknya, masih utuh banget ya. Ini Kia Motor ya. Kemudian bagian panel tengah di sini ada sedikit cekungan ya di sini buat naruh-naruh apa gitu kan. Tombol hazard yang mudah dijangkau. Kemudian untuk kisi AC-nya juga ini bagian tengah masih utuh ya. Dan head unitnya dia sudah double din. Untuk pengaturan AC dia ada di tengah ya, ada pengaturan AC, ada temperatur dan juga pengaturan output lubang AC. Untuk pengaturannya dia masih model putar-putar. Bagian sini ada penyimpanan ya, di sini ada asbak dan juga untuk lighternya dia ada di sini. Oke. Kemudian di bagian bawah sini juga ada laci penyimpanan yang lumayan besar dan di sini ada power output ya di sini. Dan ada cup holder juga di sini yang bisa menampung 2 botol. Kemudian untuk transmisi di sini ada di konsol tengah ya, transmisinya matic dan dia handrem di sini. Ada cup holder lagi di sini dan di sini ada laci penyimpanannya di armrest. Untuk ini model interiornya dia lapisan dalamnya suede 1, paling bawah 2 dan di sini ini bisa seperti ini. Untuk joknya sendiri sudah disampaikan tadi, dia sudah di cover rapi, merah hati ya ini warnanya. Dan sampai ke bagian door trim juga sudah dibikin supaya senada dengan cover joknya. Kemudian bagian depan di bagian tengah sini ada spion tengah ya, sudah day and night view. Kemudian di bagian tengah sini ada tempat untuk menyimpan kacamata.
Di sini ada lampu plafon yang masih normal, dan sun visornya sendiri dia lapis bludru ya, dengan dua cermin dengan satu cermin di tiap-tiap sun visor. Kemudian untuk plafonnya, bahan plafonnya dia selain bahan plafon yang halus, dia juga empuk ya. Artinya bahan plafon mobil-mobil yang mewah dimasukkan ke dalam sini. Di bagian tengah sini ada lampu plafon yang besar. Oke, kita lanjut ke bagian interior dari sisi driver. Mulai dari door trimnya tidak ada bedanya dari yang sisi kiri ya. Bisa diperlihatkan ini untuk retrimannya, garapannya rapi sekali ya, dan kencang sekali. Ini sama saja. Kemudian bedanya cuma di sini ada panel central power window, ada central lock, dan juga ada window lock. Di sini ada saklar untuk electric mirror. Kemudian sama ya, sampai bagian bawah sama aja. Kemudian untuk dashboard bagian kanan di sini juga ada lubang AC yang masih utuh. Kemudian bagian bawah juga ini cuma dua ya pedalnya karena matic. Kemudian untuk setirnya dia cakep ya, setirnya cakep, palang 4 dengan logo Kia di tengah, dan dia bisa diatur untuk naik turunnya aja. Dia belum teleskopik, tapi untuk naik turun bisa diatur. Kemudian untuk speedometer sudah lengkap ya, ada tachometer, speedometer, ada temperatur, dan juga jarum bensin. Dan di bagian tengah untuk odometernya dia sudah digital. Oke pemirsa, kita beranjak ke bagian akhir ya, yakni dari mesin. Kita mulai dari kap mesin. Untuk kap mesin bisa pemirsa lihat, ini lipetannya masih 100% utuh ya. Lipatan pabrik, silan pabrik dia masih utuh ya. Oke, kemudian untuk ruang mesin sebelumnya untuk afronnya sendiri juga masih utuh, dan afron bagian tengah ini dia di cover oleh sebuah plastik ya, sebuah cover yang digunakan untuk memberikan cover supaya tampilan ruang mesin terlihat rapi. Dan bisa Anda lihat ya, bisa pemirsa lihat, untuk ruang mesin sudah kita bersihkan, dan untuk tata letak ruang mesin dengan menambahkan cover mesin di bagian sini, ini menambah tampilan yang sangat rapi untuk mobil Kia Sportage ini. Dan untuk mesin sendiri dia masih luar biasa ya, masih oke, masih sehat walafiat, dan untuk tenaga juga masih jos, tarikan juga masih jos. Dan untuk mesinnya dia 2000 cc injeksi automatic transmission, dan untuk maticnya sendiri dia juga masih responsif. Oke, mungkin itu review singkat untuk salah satu stok kami, Kia Sportage tahun 2005 Matic. Untuk harganya kira-kira berapa? Untuk harganya kita buka di angka Rp72.900.000. Pajaknya berapa Gan? Untuk pajaknya sendiri dia termasuk murah ya. Dia SUV 2000 cc Matic. Dia pajak PKB-nya cuma 1.650.000-an. Tambah jasa raja kurang lebih 150 per tahun. Anda hanya perlu mengocek Rp1.800.000. Oke, mungkin itu ya buat pemirsa yang ingin stay tune, ingin update stok kami, bisa diakses di website kami di www.maestromobiljogja.com. Di sana juga sudah kami sertakan kontak person yang bisa dihubungi 24 jam. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Selamat jumpa kembali di lain kesempatan dan terima kasih.